Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat keluarga, dan tentu saja nikmat rezeki yang selalu Allah sediakan untuk setiap makhluknya tanpa terkecuali. Sahabatku, mungkin kita sering melihat banyak keajaiban hidup di sekitar kita. Seekor burung yang terbang bebas di langit tetap menemukan makanan meski tidak punya gudang persediaan. Seekor semut kecil yang berjalan di tanah pun tidak pernah Allah biarkan mati kelaparan. Bahkan makhluk yang tidak pernah kita lihat sekalipun, semuanya sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Maka dari itu, sering kita dengar ungkapan bahwa rezeki itu sudah dijamin. Namun yang jarang dipahami adalah bahwa cara rezeki itu sampai kepada seseorang sangat bergantung pada amal dan perilaku manusia itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal dua bentuk rezeki. Pertama, rezeki yang bersifat lahiriah seperti uang, makanan, rumah, kendaraan, pekerjaan yang layak, jabatan, atau harta lainnya. Kedua, rezeki yang bersifat batiniah seperti ketenangan jiwa, rasa aman, kebahagiaan keluarga, kesehatan yang stabil, sahabat yang baik, keberuntungan, bahkan pikiran yang jernih juga merupakan bentuk rezeki. Banyak orang kaya harta tetapi tidak tenang. Banyak yang sehat fisik tetapi hatinya penuh gelisah. Di sisi lain, ada orang sederhana namun hidupnya penuh kebahagiaan. Inilah perbedaan bentuk rezeki yang sering tidak disadari. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwa dosa adalah penghalang terbesar terhadap datangnya rezeki. Dosa yang dilakukan seseorang bagaikan dinding tebal yang membuat aliran rezeki terhambat. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin tebal dinding itu, dan semakin sulit rezeki itu masuk ke dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang hamba bisa terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Artinya, meskipun Allah telah menuliskan rezeki seseorang, perilaku manusialah yang menentukan apakah rezeki itu mengalir lancar atau tersendat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, penting bagi kita mengetahui apa saja perbuatan yang bisa menutup pintu rezeki. Sebab, jika kita tidak tahu apa saja penghalangnya, kita bisa saja terus melakukannya tanpa sadar dan kemudian mengeluh mengapa hidup terasa sulit, mengapa doa terasa lambat dikabulkan, atau mengapa usaha yang sudah dilakukan dengan keras tetapi hasilnya tidak seberapa. Karena itu, mari kita bahas satu persatu faktor penghambat rezeki yang telah dijelaskan oleh para ulama, para sahabat Rasulullah, dan berbagai sumber Islam yang benar. Sahabatku, faktor pertama penghambat rezeki adalah tidur setelah subuh. Pada waktu subuh hingga matahari terbit, pintu langit terbuka, para malaikat turun ke bumi, dan Allah menurunkan keberkahannya. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa pagi adalah waktu utama untuk mencari rezeki. Bahkan Rasulullah secara khusus berdoa agar umatnya diberkahi pada waktu pagi. Namun, banyak orang justru menghabiskan waktu tersebut untuk kembali tidur. Para ulama menjelaskan bahwa tidur setelah subuh bukan hanya menghilangkan keberkahan, tetapi juga melemahkan semangat, memperlambat rezeki, dan membuat pikiran tidak segar. Bahkan, banyak pedagang dan pengusaha mengatakan bahwa ide, rezeki, dan peluang justru datang pada waktu pagi. Faktor kedua yang menghalangi rezeki adalah syirik. Syirik adalah penyakit hati paling berbahaya karena bukan hanya merusak akidah, tetapi juga menutup seluruh pintu keberkahan. Syirik bukan hanya menyembah berhala atau menganggap ada Tuhan selain Allah, tetapi juga termasuk mempercayai benda-benda tertentu sebagai pembawa keberuntungan, menggantungkan nasib pada ramalan bintang, percaya pada jimat, atau mengandalkan kekuatan selain Allah. Ketika seseorang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka Allah mencabut keberkahan hidupnya. Sebab rezeki hanya datang dari Allah, bukan dari benda, bukan dari manusia, bukan dari ramalan. Faktor ketiga yang menghambat rezeki adalah memutus silaturahmi.
Banyak orang yang rezekinya seret bukan karena kurang bekerja, tetapi karena hatinya jauh dari keluarganya. Ia mungkin sibuk tetapi tidak peduli pada orang tua. Ia mungkin sukses tetapi memendam iri pada saudara. Ia mungkin rajin beribadah tetapi menyimpan dendam pada kerabat. Padahal Rasulullah bersabda bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menjaga silaturahmi. Betapa sering kita melihat orang yang hidupnya berkah, usahanya maju, anak-anaknya sukses, hanya karena ia selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga. Faktor keempat adalah lalai beribadah. Banyak manusia berusaha keras mencari nafkah, tetapi melupakan sang pemberi rejeki. Ia mengejar dunia dari pagi sampai malam, tetapi mengabaikan sholat 5 waktu. Allah sudah memperingatkan bahwa harta dan anak-anak bisa melalaikan manusia dari mengingatnya. Jika hubungan seseorang dengan Allah mulai jauh, maka rejeki yang semestinya mudah menjadi sulit. Pintu-pintu pertolongan Allah tertutup dan segala pekerjaan terasa berat. Bukan karena usahanya kurang, tetapi karena keberkahan dicabut dari hidupnya. Faktor kelima adalah dosa-dosa besar dan kecil. Dosa dapat menghalangi datangnya rejeki bagaikan kabut tebal yang menutupi cahaya. Dosa pekerjaan seperti korupsi, menipu, tidak jujur dalam transaksi, memanipulasi data, atau mengambil hak orang lain akan menghilangkan keberkahan harta. Dosa pribadi seperti zina, berjudi, mabuk-mabukan, merusak diri, dan maksiat lainnya akan membuat pikiran gelap, hati sempit, dan rezeki menjauhi kita. Dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa taubat pun dapat menjadi penghalang rezeki yang besar. Faktor keenam adalah durhaka kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah pintu rezeki yang paling besar. Banyak kisah orang yang hidupnya berubah total setelah meminta maaf kepada orang tua. Ada yang tadinya sulit rezeki, tiba-tiba Allah mudahkan. Ada yang tadinya susah mendapat pekerjaan, tiba-tiba dilancarkan. Ada yang tadinya usahanya gagal terus, tiba-tiba berkembang pesat setelah orang tua ridho. Sebaliknya, orang yang durhaka hidupnya terasa berat, sering mengalami kesialan, rezekinya tertutup, dan hatinya tidak tenang. Keridhoan orang tua adalah keridhoan Allah, dan kemurkaan orang tua adalah kemurkaan Allah. Faktor ketujuh adalah janji palsu dalam jual beli. Rasulullah memperingatkan para pedagang agar tidak berdusta demi keuntungan. Seseorang mungkin merasa usahanya berkembang karena mampu meyakinkan pelanggan dengan sumpah palsu, harga palsu, atau kualitas yang tidak jujur. Namun sungguh, Allah mencabut keberkahan dari hasil tersebut. Rezeki yang tampak banyak di awal akan habis dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Hidup terasa sempit walaupun uangnya banyak. Rumah tidak tenang meskipun barang dagangannya laris, sebab keberkahan itu hilang sejak awal transaksi tidak jujur dilakukan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat seseorang yang hidupnya tampak sulit, sering gagal, rezeki seret, dan hidup tidak tenang, bukan berarti Allah tidak sayang. Tetapi bisa jadi Allah sedang menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam hidupnya yang harus diperbaiki. Ada dosa yang belum ditaubati, ada kebiasaan buruk yang belum ditinggalkan, ada hubungan keluarga yang perlu diperbaiki, ada ibadah yang harus diperbaiki kembali. Sebaliknya, banyak orang yang tampak sederhana tetapi hidupnya penuh berkah. Ia mungkin tidak punya harta melimpah, namun setiap kebutuhan hidup tercukupi. Ia mungkin tidak kaya raya, tetapi hatinya lapang. Ia mungkin tidak memiliki pekerjaan besar, tetapi keluarganya harmonis, anak-anaknya nurut, dan lingkungannya baik. Itulah bukti bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi soal keberkahan. Sahabatku, mari kita renungkan sejenak. Betapa sering kita merasa sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum memuaskan. Betapa sering kita merasa doa belum dikabulkan. Betapa sering kita merasa dunia tidak berpihak kepada kita. Namun terkadang, jawabannya bukan pada usaha fisik, melainkan pada kondisi hati kita. Rezeki itu seperti air. Ia mengalir pada tempat yang bersih dan terbuka. Jika wadahnya kotor atau tertutup, maka air tidak akan masuk. Karena itu, marilah kita berusaha membersihkan hati, memperbaiki ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta maaf kepada orang tua, menjalin kembali silaturahmi, dan menjauhi dosa-dosa yang dapat menghalangi rezeki.
Allah tidak pernah menutup pintu rezeki bagi hambanya, tetapi hambanya sendiri yang sering menutup pintu itu dari dalam. Jika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Jika kita meninggalkan dosa, Allah akan membuka jalan. Jika kita menjaga hubungan baik dengan manusia, maka Allah akan menjaga rezeki kita. Jika kita memperbaiki ibadah, maka hidup kita akan dipenuhi ketenangan. Demikianlah sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, beberapa perilaku yang dapat menghambat datangnya rezeki beserta penjelasan panjangnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, diberikan kelapangan rezeki, keberkahan hidup, dan ketenangan hati. Saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.